Pandemi Coronavirus Disease 2019 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia telah merubah banyak hal, tak terkecuali dalam sektor pendidikan. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sistem pendidikan yang pada awalnya dilaksanakan secara tatap muka harus diubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh ini telah dilaksanakan beberapa bulan dan masih mengalami kendala. Salah satunya adalah ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rizky Ulfia Rifatudiana, tenaga pendidik di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pasir, akan mempresentasikan dua inovasi media pembelajaran dalam bentuk permainan yang saya buat sendiri dan saya beri nama Play the Dice dan Act It, dengan tujuan melatih konsentrasi, mengaktifkan keikutsertaan, dan tentunya membuat proses pembelajaran jarak jauh menjadi lebih menyenangkan bagi siswa dan siswi. Inovasi media pembelajaran yang pertama adalah Play the Dice. Hal-hal yang perlu kalian persiapkan adalah kertas, penggaris, gunting, pensil dan penghapus, pulpen, dan isolasi. Hal-hal yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah buatlah pola kubus di kertas kosong menggunakan pensil dan penggaris, karena jika kalian menggambar pola yang salah akan lebih mudah untuk dihapus. Setelah pola tersebut terbentuk, gunting, dan kurang lebih akan menjadi seperti ini. Sisa pola yang kalian gunting kurang lebih seperti ini jangan dibuang, karena dapat kalian gunakan untuk menulis pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada siswa dan siswi. Setelah itu, setelah pola kalian bentuk, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Taruhlah isolasi di sisi-sisi dadu yang Anda buat, agar dadu yang Anda buat akan lebih awet dan dapat Anda gunakan dalam waktu jangka panjang. Jika dadu Anda telah selesai dibuat, tulislah 6 peraturan berikut ini. Yang pertama, stop. Jika siswa-siswi Anda memutar dadu dan mendapatkan stop, maka yang harus ia lakukan adalah berhenti dan tidak perlu melakukan apa-apa. Dan kemudian, dadu bisa diberikan ke giliran selanjutnya. Peraturan yang kedua, once again. Jika siswa-siswi Anda memutar dadu ini dan mendapatkan once again, maka yang harus ia lakukan adalah mengambil dadu itu kembali dan memutarnya sekali lagi. Peraturan ketiga, take and give. Jika siswa-siswi Anda mendapatkan take and give, itu artinya ia harus mengambil satu buah pertanyaan yang telah disediakan oleh Bapak Ibu Guru dan memberikannya kepada siswa-siswi lainnya. Peraturan yang keempat, take and answer. Jika siswa-siswi Anda mendapatkan take and answer, kurang lebih sama seperti yang ketiga, yaitu mengambil pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, namun menjawabnya sendiri. Peraturan kelima, ask friend. Itu artinya, jika ia mendapatkan ask friend, ia boleh memberikan satu buah pertanyaan dari dirinya sendiri atau dibuatnya sendiri kepada satu teman lainnya. Dan yang terakhir, peraturan yang keenam, ask teacher. Sama seperti peraturan kelima, siswa atau siswi Anda membuat satu buah pertanyaan, namun diberikan kepada guru. Ingat, masing-masing siswa-siswi Anda memiliki 2 lucky cards yang dapat ia gunakan selama proses pembelajaran. Kartu yang pertama berisi tentang open the book or search in the internet. Jadi ketika ia mendapatkan pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atau temannya, ia boleh membuka buku atau mencari di internet jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang kedua adalah friends help. Itu artinya ia boleh meminta bantuan teman yang lain. Anggap saja Anda memiliki seorang siswa-siswi yang bernama Udin. Kemudian Udin meminta bantuan kepada Idun. Jika Idun dapat membantu Udin, Udin dan Idun mendapatkan poin yang sama. Namun jika Idun tidak dapat membantu Udin, maka Udin tidak mendapatkan poin atau 0 poin. Inovasi media pembelajaran yang kedua adalah Act It, yang dapat kalian gunakan pada direct question. Yang perlu kalian lakukan adalah, yang pertama, tentukan jenis soal. Setelah menentukan jenis soal, tentukan ekspresi yang dapat digunakan. Contohnya adalah, jika kalian menggunakan soal true-false question, maka kalian harus menetapkan ekspresi jika jawabannya true atau jika jawabannya false. Misal, Anda menetapkan ekspresi untuk true seperti ini, dan false seperti ini. Jadi, ketika kalian memberikan soal, contoh, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, maka ia langsung berekspresi seperti ini atau seperti ini, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mungkin beberapa di antara Anda bertanya-tanya, apakah dua inovasi media pembelajaran dalam bentuk permainan ini hanya dapat dilaksanakan ketika pembelajaran melalui meeting online saja? Jawabannya, tentu saja tidak. Saya berusaha untuk menyesuaikan kondisi para pengajar dan siswa-siswi di daerah terpencil, yang mana untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh, mereka hanya dapat melalui aplikasi sederhana, misalnya chat melalui WhatsApp.
Tentunya dengan ketentuan atau aturan yang dapat disesuaikan. Misalnya, Anda dapat menerapkan batas waktu. Contoh, 30 detik untuk respon jawaban dari soal yang Anda berikan. Jika siswa-siswi Anda melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, maka berikan minus poin, agar siswa-siswi Anda lebih bertanggung jawab dan lebih aktif dan semangat ketika mendapatkan giliran. Sekian presentasi dari saya. Semoga Play the Dice dan Act It dapat berkontribusi dalam majunya pendidikan Indonesia. Salam prestisius, prestasi Islami Genius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.